Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian minggu secara online. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah persekutuan wilayah gabungan online. Kerinduan untuk bertemu, bersekutu, menyapa para sahabat yang sudah lama tidak kita jumpai secara langsung akan dapat terobati dengan mengikuti persekutuan wilayah gabungan melalui aplikasi Zoom yang akan diadakan pada hari Rabu 24 Juni 2020. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk mengikutinya dan pemberitahuan detail akan disampaikan melalui WA Group komunitas wilayah masing-masing. Berikutnya kode unik persembahan. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan untuk beberapa program kegiatan. Adapun kode unik yang tertera pada nominal yang ditransfer ke rekening GKI Kayu Putih yaitu 050 untuk persembahan syukur tahunan, 012 untuk program Dapur Peduli Sahabat, 016 untuk program pembuatan face shield, 020 untuk program menghidupi warung makan sahabat. Untuk keterangan lebih jelas, silakan membuka warta jemaat yang dapat diakses pada website GKI Kayu Putih. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja pukul 9.00 sampai 16.00. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, marilah dengan bangkit berdiri kita menyanyikan pujian dari KJ3. Kami puji dengan riang. Dosa dan derita
dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Saudara-saudara, kita mengakui bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, jalan sepi seorang murid bukan jalan yang diminati. Sepi karena kadang kita harus merangkak, berjalan tertatih sendirian, melawan badai di padang gersang yang kotor dan penuh kejahatan, ketidakadilan, dan kekerasan. Namun di jalan sepi itu ada oasis yang Allah sediakan. Ada kedamaian dari Allah. Ia yang adalah sahabat yang setia berjalan bersama dengan kita di jalan yang sepi. Sebagaimana yang ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam keheningan. Kita akan mengawalinya dengan doa pribadi di rumah kita masing-masing.
Tuhan, ada banyak jalan yang terbentang di hadapan kami. Ada jalan yang tampaknya indah, namun penuh dengan hal busuk. Ada jalan yang tampaknya berduri dan berliku. Namun di situ ada keteduhan dari Tuhan. Tuhan, di hidup ini, ampunilah kami ketika kami terkadang enggan berjalan di jalan sepi, jalan yang berduri. Karena kami terkadang meragukan penyertaan Tuhan. Kami memilih untuk berada di dalam jalan yang tampaknya nikmat, namun penuh dengan kebusukan. Ampunilah kami Tuhan atas ketidakberanian kami mengambil resiko sebagai murid-Mu. Tuhan, kadang kami tergiur dengan jalan yang tampaknya gemerlap, karena kami diikat oleh hal-hal yang menurut kami bisa membahagiakan kami. Kami lupa bahwa kebahagiaan, sukacita sejati hanya ditemukan dalam Engkau. Ampunilah kami Tuhan ketika kami salah mengambil jalan ini. Dekaplah kami erat ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk meninggalkan keengganan kami dalam mengikuti jalan Tuhan. Biarlah kami kembali pulang dari ketersesatan dan kehilangan kami untuk menikmati cinta Tuhan yang menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Tak mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi daku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang menjadi sahabat kita. Berita anugerah ini diambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku. Serta ku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu halis sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendakmu halis sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendakmu halis sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dan penyertaannya. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengikuti jalan yang Engkau kehendaki. Sekalipun terkadang jalan itu sepi, kiranya kekuatan api Roh Kudus yang membara menolong kami untuk berjalan, untuk mendengar, untuk kembali berjalan lagi seturut kehendak-Mu. Biarlah dalam pembacaan kitab suci ini dan perenungan atasnya, Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Sungguh Tuhan, berbicaralah, biarlah Roh Kudus-Mu menghangatkan hati, jiwa dan pikiran kami, mengarahkannya untuk terarah kepadamu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai setiap rumah-rumah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita semua untuk memejamkan mata dan kemudian berandai-andai, membayangkan sesuatu. Bayangkanlah pada saat ini Anda sedang berada di dalam sebuah tempat ya yang penuh dengan keramaian, yaitu supermarket. Nah, bayangkanlah ketika Anda berada di dalam supermarket itu, tiba-tiba kemudian Anda melihat ada antrian panjang, orang lagi ngantri mau bayar gitu di kasir, dan tiba-tiba bayangkanlah di situ ada seorang disabilitas yang sedang mengantri menggunakan tongkat. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke situ dan kemudian dia menyela antrian orang tersebut. Apa yang kira-kira Anda rasakan? Ya, barangkali sebagian orang ada yang bilang biasa aja tuh, gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi ketika saya menyaksikan yang seperti itu atau membayangkan situasi seperti itu, saya merasa gelisah dan juga merasa terusik gitu ya. Saya gelisah karena apa yang dilakukan orang yang memotong antrian itu, pertama itu merupakan suatu kesalahan. Kedua, apalagi yang diserobot adalah orang yang dengan disabilitas.
Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, ketika kita gelisah, kira-kira apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita pikirkan? Barangkali di dalam hati kita mulai mikir, udahlah, saya tahu itu salah. Tapi ya biarin aja lah, daripada panjang urusannya, daripada ribet gitu. Tetapi mungkin ada yang terpikir untuk, saya kayaknya harus tegur dia nih, bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, apa yang akan menjadi keputusan kita itu punya konsekuensinya masing-masing. Tetapi yang mau saya katakan sebelum kita mengambil keputusan mau ngapain, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan kegelisahan di dalam hati kita masing-masing. Kegelisahan yang kita alami ketika kita merasakan atau melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita, itu merupakan suara hati yang Tuhan tanamkan di hati kita. Tuhan bicara lewat nurani kita, dan inilah juga yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam tadi pembacaan yang kita baca bersama-sama. Yeremia juga merasakan yang namanya kegelisahan. Nabi Yeremia ini merasa, Tuhan, saya gelisah karena melihat ketidakadilan di tengah-tengah bangsanya. Di dalam hati nuraninya dia menimbang, apakah saya sendiri mau mengambil suara atau mau menyatakan suara Tuhan, kebenaran Tuhan, apa saya mau bicara kepada Tuhan di satu sisi, dan juga menyatakan apa yang Tuhan kehendaki kepada orang banyak, kepada bangsa yang pada saat itu berpaling daripada Tuhan, atau saya cukup diam saja. Dan di dalam kitab Yeremia, kalau kita buka lagi, mari kita buka kembali kitab suci kita, jangan ditutup dulu gitu ya. Kita melihat di sini kegelisahan Nabi Yeremia. Dikatakan bahwa Tuhan itu telah membujuk dia, dan aku membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Di sini digambarkan bagaimana kegelisahan dari Yeremia. Dikatakan sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kealiman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Kenapa sih terpaksa? Karena dia tahu sebenarnya ketika dia bicara maka akan ada konsekuensi yang lahir dari sikapnya yang berani berbicara itu. Karena itu di dalam hatinya dia gelisah. Dia sempat berpikir untuk tidak lagi mau mengingat dia. Dia sempat berpikir untuk tidak lagi mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Tetapi menarik, dikatakan di ayat 9, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya tetapi aku tidak sanggup. Ini adalah suara Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian melihat ketidakadilan dan di dalam hati kita ada kegelisahan, maka disitulah suara Tuhan. Saya ingat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian beberapa waktu lalu ada sekelompok ibu-ibu yang membuat petisi agar anaknya belum sekolah secara offside dulu. Tetapi mereka memperjuangkan agar anak-anaknya bisa sekolah online. Nah, ini menarik. Saya rasa ibu-ibu itu mengalami kegelisahan sehingga walaupun ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan, tetapi ada kegelisahan dalam dirinya yang membuat mereka tahu bahwa yang benar enggak gitu. Dan ini adalah suara Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Apakah kita tahu dan kita mau peka terhadap suara Tuhan yang menggelisahkan itu? Memang ketika kita memilih untuk mengikutinya, maka kita akan berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa menyuarakan suara Tuhan di jalan yang sepi ini
membutuhkan sebuah keberanian, karena disitulah kita akan berjumpa dengan yang namanya resiko di jalan sepi. Yeremia yang memilih untuk berani, sekalipun dia tahu, sekalipun dia berat, sekalipun dia telah merasakan kegelisahan, dia berani mengambil resiko untuk berjalan di jalan sepi. Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Apa resikonya berjalan di jalan sepi yang menjadi jalan yang Tuhan sediakan? Kalau kita lihat di sini di ayat 7 dikatakan, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Itu yang disuarakan oleh Yeremia. Ketika kita ditertawakan akibat jalan sepi yang kita pilih, ketika kita ditertawakan, bandingkan lagi kalau kita menegur. Saya pernah menegur orang yang seperti itu Bapak Ibu ketika saya dalam antrian dan tiba-tiba ada yang nyerobot ketika saya katakan di belakang Bu. Orangnya melihat kepada saya dengan sinis. Kayak melakukan sesuatu, ya udah di negeri ini kan memang nggak teratur, di negeri ini kan memang sembarangan, ya ngapain sih kamu negur? Nah ini kita belajar justru, beranilah menyuarakan sesuatu di jalan sepi itu. Ketika gelisah, ketika kita tahu ini suara Tuhan, berjalanlah, ada resiko. Bahkan di sini dikatakan Yeremia mengalami resiko ketika para sahabatnya, bahkan yang disebut sahabat, orang yang dekat, justru mengadukan dia, mau mengadukan dia, bahkan mengintai kapan nih orang tersandung jatuh, siap-siap. Kalau orang yang menyuarakan kebenaran kan gitu ya Bapak Ibu, diperhatikan dengan seksama. Kalau jatuh, nah ini dia, kita goreng rame-rame. Diintai dari segala sudut. Mereka ingin membalas kepada Yeremia. Sungguh sepi Bapak Ibu, sungguh sepi. Karena bahkan sampai keluarga kita sendiri pun menganggap kita ini aneh. Menganggap kita ini ajaib, gak nyambung katanya, gak seperti kebanyakan. Tapi ini resiko di jalan sepi. Tempuhlah itu. Karena sekalipun jalan sepi ini seperti pahit, ya, seperti pahit, tetapi sebenarnya di dalam rasa pahit ini kita menemukan rasa manis. Saya suka sayur pare Bapak Ibu. Sayur pare kan pahit banget ya, tetapi kalau dimasak itu enak banget. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Memilih jalan sepi itu kayak makan pare, pahit tapi sebenarnya menyehatkan dan ada kelezatan di tengahnya. Apa keindahan jalan sepi ini? Betul kita merasa sepi karena kita kehilangan teman kita kehilangan sahabat, bahkan kita kehilangan keluarga yang mungkin menganggap kita aneh atau gila. Tetapi kita menemukan sahabat sejati, yaitu Tuhan. Kita merasakan pengalaman spiritual yang barangkali tidak akan dialami oleh orang-orang lain yang tidak berani memilih jalan sepi ini. Saya ingat seorang pujangga namanya Robert Frost, dia berkata, ada 2 jalan bercabang di hutan, dan aku memilih untuk menempuh jalan yang jarang dilalui. Dan itu mengubah segalanya. Dan itu mengubah segalanya. Ada banyak hal yang berubah ketika kita memilih untuk menempuh jalan sepi itu. Yeremia melalui jalan sepi. Ia memang kehilangan teman sebangsanya. Tetapi di jalan sepi itu, Yeremia menemukan keindahan dan mutiara yang sangat berharga. Ia berjumpa dengan sahabat yang sejati, yaitu Allah.
Di dalam kejujurannya sebagai seorang nabi, ia berbicara kepada Allah seperti teman. Bayangkan Bapak Ibu, dia di sini berani jujur-jujuran kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah membaca ayat yang ke-14 dan seterusnya, kita melihat bahwa nabi ini adalah nabi yang paling jujur, paling otentik. Bahkan LAI memberikan judul pada perikop ini adalah keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Dia bisa curhat apa adanya kepada Tuhan yang memberikan jabatan kepada dia sebagai seorang nabi. Coba, kalau kita berani curhat pada seseorang, artinya dia menjadi sahabat kita. Dan di sini inti spiritualitas Yeremia ketika Tuhan menjadi sahabatnya. Nabi yang sangat jujur, nabi yang sangat otentik, bicara apa adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin saat ini sedang menempuh jalan sepi. Kita kesepian, semua seperti meninggalkan kita. Tetapi ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Memeluk kita ketika terjatuh. Memapah kita ketika kita merangkak. Ketika kita berdiri, berjalan tertatih-tatih, ia ada di samping kita. Dan saya percaya bahwa pada saat ini GKI memilih jalan sepi itu. Kita belum beribadah di gedung gereja. Jangan buru-buru ya. Ini memang jalan sepi. Karena banyak orang yang sudah mengharapkan untuk ibadah di gereja. Tetapi kita memilih jalan sepi untuk tidak terburu-buru. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu menganugerahkan kehidupan. Dan kita tidak mau menimbulkan kematian. Ada banyak hal yang sedang dipersiapkan. Rapat-rapat dilakukan secara intensif oleh tim-tim dan gugus tugas yang menanganinya. Ini semua karena kita tahu bahwa jalan sepi ini benar dan harus ditempuh. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu saya membaca bahwa di Surabaya ada 10 rumah ibadah yang ditutup, termasuk gereja, karena buru-buru melakukan ibadah di tempat ibadah. Ditutup karena terjadi penyebaran COVID-19 di situ. Saya tahu kita semua rindu untuk beribadah di gedung gereja. Tetapi kegelisahan nurani yang Tuhan berikan kepada para pendeta, penatua, adalah suatu suara Tuhan yang tidak bisa kita sangkal. Sekalipun jalan sepi ini pasti menuai kritik ataupun kontroversi. Tetapi inilah jalan yang saya yakin Tuhan kehendaki. Tuhan menjadi sahabat, dan jalan sepi ini pasti membuahkan cinta dan kebaikan. Kata Yeremia, "Kepadamulah Tuhan kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat." Saya percaya ada keindahan yang Tuhan berikan. Saya mau menutup ini dengan sebuah kisah nyata dari seseorang pejuang hutan dari NTT yang bernama Mama Aleta Baun. Dia adalah penduduk asli dari suku Molo, dan perjuangannya dimulai sekitar tahun 90-an. Pada saat itu pemerintah daerah secara ilegal memberikan izin untuk perusahaan pertambangan untuk melakukan eksplorasi dan ekspansi di lahan milik suku Molo. Mereka mulai menambang batu dari Gunung Keramat suku Molo. Dan mereka melakukannya tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat adat setempat. Yang terjadi apa? Limbah mencemari alam, banjir, penggundulan hutan, dan lain sebagainya.
Karena itu pada tahun 1990, Mama Aleta Baun, seorang perempuan, namanya juga Mama ya, mulai menggerakkan protes yang bersifat kekerasan kepada perusahaan penambangan itu. Dia berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu sudah membagi alam, ayam, hutan, kuskus, monyet, dan itu adalah milik alam. Sedangkan apa yang kita pelihara sudah dibagi menjadi milik manusia. Maka manusia tidak boleh serakah mengambil apa yang menjadi milik alam. Nah, bagaimana protes kekerasan itu dilakukan? Nah, dia bersama dengan 3 orang perempuan lainnya menggalang dukungan. Dia berjalan dari desa ke desa selama 6 jam, jauh juga ya, dengan berjalan kaki, dan kemudian dia mengumpulkan ibu-ibu yang ada di sana untuk menduduki lahan itu, dan mereka kemudian menenun bersama-sama. Lalu gimana dengan anak-anaknya? Nah, luar biasanya para suami, bapak-bapak, mau dengan siap menjaga anak-anak mereka di rumahnya. Protes ini tidak berlangsung semulus yang kita kira barangkali, karena Mama Aleta Baun tidak didukung oleh semua pihak, bahkan oleh masyarakat sekitarnya. Dia katakan, saya selalu diintimidasi, dikejar, bahkan kaki kanan saya dibacok. Waktu itu saya lari bersembunyi di kolong jembatan, dan ada preman yang disuruh oleh perusahaan memeras saya, minta uang 400.000 agar nyawa saya selamat. Dan saya serahkan katanya 200.000 uang yang saya punya pada saat itu. Demikian dikatakan oleh Mama Aleta Baun sambil menunjukkan bekas bacokan di kaki kanannya. Kekerasan fisik terus dialami oleh Mama Aleta Baun. Bahkan dia pernah membawa lari bayinya yang masih berumur 2 bulan karena dikejar-kejar preman. Dia pernah dipukul di depan kantor pengadilan karena berani menggerakkan masyarakat untuk menggugat bupati pada saat itu. Rumahnya dilempari batu, kaca jendela pecah sehingga ia beserta suami dan anak-anaknya terpaksa mengungsi. Enggak cuman kekerasan fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia juga mengalami yang namanya pembunuhan karakter. Hidupnya yang tidak pernah di rumah, selalu berpindah-pindah dan tidak mengenal waktu, membuatnya dituding oleh lawannya sebagai perempuan yang suka keluar malam, sundal dan pelacur. Dia pernah difitnah, lari dengan suami orang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Mama Aleta Baun memilih mengambil jalan sepi, tetapi dia menjalaninya dengan cinta dan keberanian. Dia mendapat perlindungan dari Tuhan yang kuasa. Bahkan pada tahun 2007 perjuangannya berhasil. Bayangkan, dari tahun 90 sampai 2007. Berarti itu 17 tahun, kalau anak udah sweet 17 itu ya. Dan bahkan dia berhasil mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu Saudara, dari Goldman Environment Award pada tahun 2013 senilai 150.000 US dollar. Lihat, jalan sepi itu dia tempuh. Tetapi di balik jalan sepi itu ada mutiara yang berharga ketika nilai yang kita perjuangkan itu berhasil. Ketika dunia mengakui dia sebagai seorang pahlawan perempuan yang menyatakan kepedulian terhadap lingkungan. Bagaimana dengan kita? Kita bisa menjadi duta-duta Injil, anak-anak Tuhan yang menyatakan keberanian di jalan sepi itu. Ingat, ini memang jalan sepi, tapi tidak sepi-sepinya. Ini memang jalan sepi, tapi sesungguhnya ada Tuhan yang bersama dengan kita, sehingga kesepian itu
menjadi sirna, digantikan dengan cinta. Tuhan memberkati kita dan semoga kita semua diberikan keberanian mengambil jalan sepi. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah teladanmu Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendakmu Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendakmu Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendakmu Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendakmu Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Menginginkan aku bersinar baginya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan kita pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami berdoa bersama-sama dengan seluruh umat manusia di dunia ini. Tolonglah ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dalam penanganan pandemi COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan menolong penemuan vaksin. Biarlah para ilmuwan diberikan hikmat dari Tuhan. Biarlah Tuhan menolong para medis yang berjuang di rumah sakit untuk pemulihan pasien COVID. Kami berdoa bagi orang-orang yang pada saat ini juga sedang sakit. Berikanlah ya Tuhan pemulihan, berkati keluarganya, berikanlah semangat. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menjamah mereka melalui setiap apa yang dilakukan oleh dokter, melalui setiap obat-obatan yang diminum, juga makanan yang dikonsumsi. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini bagi orang-orang yang mengalami kelelahan mental dan spiritual akibat pandemi ini. Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah pemulihan, nyatakanlah suara-Mu ya Tuhan di dalam batin setiap orang yang mengalami kelelahan mental. Berkatilah juga para psikolog dan psikiater, juga para pemuka agama yang berusaha bersama-sama saling menopang umat yang mengalami kelelahan mental. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini sedang kehilangan pekerjaan. Tuhan, di dalam kegelapan kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan ketika Tuhan membuka pintu-pintu berkat Tuhan. Kami percaya bahwa ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Berkatilah juga untuk GKI Kayu Putih yang bersama-sama melakukan juga program untuk penanggulangan COVID. Tuhan kiranya menolong untuk setiap usaha yang dilakukan. Biarlah seturut kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk program ketahanan pangan yang dilakukan oleh GKI Kayu Putih dan pelayanan ibadah-ibadah online. Kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan juga menolong agar umat-Mu dapat terus semakin dekat pada-Mu. Biarlah gairah Roh Kudus-Mu membuat kami semakin merindukan relasi yang hangat dengan Engkau ya Tuhan. Biar kami terbenam dalam cinta-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dengan membawa persembahan syukur berlandaskan pada Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua cinta dan pemeliharaan Tuhan buat hidup kami. Ketika kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, boleh mengungkapkan syukur kami dengan membawa persembahan syukur di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa persembahan ini nggak akan bisa mampu membalas semua kebaikan Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh menerima persembahan ini, boleh memperkenannya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh dipakai sebagai perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini dan boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Tolong kami Tuhan untuk boleh kami memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga senantiasa hidup kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menempuh jalan sepi ini. Marilah kita pergi dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai kita di sepanjang jalan sepi itu, sekalipun sampai saat ini ujungnya belum nampak. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.